Jadi 24 tahun yang lalu waktu kami mendarat di Denpasar, naik pesawat Hercules. Setelah 3 bulan di pengungsian di Ambon, kami memutuskan untuk keluar dari Ambon karena anak-anak saya sudah tidak sekolah. Dalam kerusuhan itu kami tidak ada kesempatan untuk menyekolahkan anak karena semua sekolahan ditutup. Dan setiap kali mendengar bunyi bom atau melihat ada asap mengepul dari rumah yang dibakar, anak saya Airin yang cewek nomor 2 itu dia susah bernafas, trauma. Jadi akhirnya kami putuskan, Tuhan kami mau keluar dari Ambon. Nah, waktu kami membuat keputusan keluar dari Ambon itu berat, saudara-saudara, karena saya harus menghadapi denominasi saya yang tidak setuju sekolah Alkitab ditutup. Tapi tidak mungkin melanjutkan sekolah Alkitab itu, karena sudah dikepung. Sekolah Alkitab itu sebagian sudah dibakar. Mungkin ada yang waktu itu di sekolah Alkitab itu tahu. Dalam situasi yang sulit saya harus membuat keputusan demi anak saya. Dan saya bilang sama pengurus waktu itu, kita rapat di pengungsian, kita tutup sekolah ini. Untuk sementara. Nanti kalau situasi aman, kita buka lagi. Nah saudara-saudara, ini kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Mengapa saya membuat lagu ini? Karena untuk keluar dari Ambon itu tidak gampang. Kami tidak punya uang. Ya kan? Ini tinggal di pengungsian, kemudian kami berdoa, Tuhan saya pengen anak-anak saya keluar dari pengungsian, tidur di bawah, di lantai. Ada 15.000 pengungsi di situ dan kami kemurahan Tuhan tinggal di taman kanak-kanak. Kepala sekolahnya itu baik sekali. Bapak dan ibu boleh tidur di kantor saya. Jadi saya tidur di kantor kepala sekolah, yang lain-lain 132 siswa tidur di kelas, di bawah. Kadang-kadang sementara tidur ada tikus lewat, ya, ada kecoa lewat. Saudara-saudara, mengerikan sekali. Jangan pernah bercita-cita tinggal di pengungsian. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, tiba-tiba ada orang yang telepon dari Australia. Paulus, kamu masih hidup? Ya, masih, saya bilang. Ya, namanya Rod Plummer, Pak Rod Plummer. Nah, ini luar biasa cara Tuhan. Di seluruh pengungsian itu hanya Paulus Wiratno yang baru dapat telepon genggam. Telepon genggam awal itu, saudara-saudara, itu besarnya kayak setrika itu besarnya. Masih ingat tuh, besar, ya kan? Ya. Motorola, merek Motorola. Wah, dia bilang, Pak Rod bilang, kamu masih hidup? Masih. Oke, keluar dari Ambon. Saya bilang, saya sedang berdoa, kami pengen keluar dari Ambon. Tapi kami tidak punya uang. Bilang, gereja kami mengirim $2.000 buat kamu dan anak-anakmu keluar. Luar biasa kan, saudara-saudara? Jadi persoalannya adalah itu uang masuk ke rekening, tapi kami tidak bisa ke bank. Karena bank untuk menuju ke bank itu jalan ditutup. Ya. Jadi jalan ditutup dan kami harus melewati daerah yang namanya Batu Merah. Batu Merah itu di situ banyak orang Kristen yang mati. Jadi kami tidak bakalan pergi ke kota untuk beli tiket. Plus tidak ada yang jualan tiket, ya kan? Akhirnya kami memberanikan diri, pokoknya ke airport. Jadi kami ke airport. Nah, saya mau cerita bagaimana Tuhan menolong kami. Tapi sebelum kami ke airport, saudara, bagaimana kami bisa dapat uang? Ada Ibu Etna, pegawai BNI, yang ternyata dia membawa uang cash. Jadi saya bilang, Ibu Etna, saya baru dapat transferan uang $2.000, cuman saya tidak bisa ke bank. Saya bilang, Pak, puji Tuhan, saya juga tidak mau bawa uang cash di pengungsian. Jadi akhirnya saya dapat uang itu, saudara-saudara, cash. Persoalan bagaimana pergi ke airport. Itu yang namanya daerah Poka lagi diserang. Hari itu lagi ada perang. Saudara tahu maksudnya Acang lawan Obed nih. Itu daerah universitas lagi dibakar. Jadi saya ingat sopir yang kami sewa, Pak Les namanya. Pak Les, tolong
lewat tempat ini nanti pokoknya jangan mau dihentikan. Waktu lewat daerah perang, supir sekencang-kencangnya, pokoknya melaju sekencang-kencangnya. Dia bilang, iya Bapak, semua tiarap ya. Dia bilang, kami suruh tiarap, jangan sampai lihat wajah saya. Ini wajah Acang. Wajah Acang. Saya mau dibunuh gara-gara wajah ini. Ya. Jadi akhirnya kami semua tidur di dalam mobil Kijang itu dan melaju kencang, saudara-saudara. Akhirnya sampai di airport. Di airport sudah ada mungkin 300-an orang, hanya ada satu pesawat. Akhirnya kami duduk, karena tidak ada tempat duduk juga. Duduk di lantai, ini kesetiaan Tuhan. Saya ceritakan kepada saudara. Anak saya sudah nangis, pokoknya hari ini harus keluar dari Ambon. Hari ini harus keluar dari Ambon. Saya mau sekolah, saya tidak mau tinggal di Ambon lagi. Saudara-saudara, tidak ada tiket. Ini pesawat tentara, tidak ada tiket. Kami baru berdoa, ada orang yang namanya Ekman Panjaitan, direktur alat-alat berat. Desember sebelumnya saya khotbah untuk perusahaannya dia, untuk Natalan. Jadi dia kenal wajah saya. Pada waktu dia lihat wajah saya, Pak Pendeta mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Bali. Bapak sudah ada tiket? Belum. Ikut saya, dia bilang. Saya diajak Pak Ekman Panjaitan menemui pilotnya. Dan dia bilang sama pilotnya, ini Bapak Pendeta saya, tolong dapat tempat duduk. Tolong dia supaya dapat tempat duduk. Saudara-saudara, dengan pertolongan Pak Ekman Panjaitan, saya yakin dengan pertolongan Tuhan, akhirnya kami ada tempat duduk, ada tiket. Luar biasa, saudara-saudara. Tepat pada waktunya, pertolongan tepat pada waktunya. Akhirnya pada waktunya boarding semua pada lari kencang. Saya dengan istri sama 2 anak tenang-tenang saja. Ya kan kami belum pernah naik pesawat Hercules. Kami pikir ada tempat duduk sesuai dengan nomor, ternyata tidak ada. Itu duduk melingkar tengah-tengah barang. Jadi sampai di sana sudah penuh. Karena itu pengungsi berjubel-jubel, saudara-saudara. Akhirnya kami berempat ini berdiri. Anak saya duduk di barang tapi kami berdiri. Saudara-saudara, mendaratlah di Bali, dijemput oleh teman saya Pak Rod Plamer ini. Dikontrakkan rumah di Jalan Sari Indah nomor 32 waktu itu. Saudara-saudara, disitulah kami melihat kesetiaan Tuhan luar biasa. Ada waktu-waktu dalam hidup kita, waktu melayani Tuhan, kita hadapi tantangan. Ada yang menghadapi tantangan? Yang tidak pernah menghadapi tantangan, angkat tangan. Saya suruh saudara maju ke depan, saya kasih hadiah. Tapi kalimat itu, saudara-saudara, takkan kusesali mengiringmu seumur hidupku. Meski badai dan gelombang dalam hidup kita datang, aku tidak akan pernah menghentikan langkahku. Karena apa, saudara-saudara? Ku pegang janjimu, ku pegang firmanmu. Satu-satunya cara bertahan dalam pelayanan adalah hidup dalam janji Tuhan. Pernah habis beras? Pernah habis beras? Sering habis uang? Anda tidak sendiri. Ya kan? Pernah ngelus dodo? Oh, kok melayani Tuhan begini ya? Ya kan? Anda tidak sendiri. Saudara, saya pernah mencobai Tuhan karena tidak punya uang. Ini kisah baru menikah. Tidak ada sumber income, kami baru menikah. Saudara. Satu-satunya sumber income yang saya dapatkan adalah 25.000 sebulan. Dari denominasi untuk kami sebagai perintis 25.000 sebulan. Dan ada satu waktu istri saya hamil, mungkin 5 bulan kali. 5 bulan, 6 bulan yang habis uang. Kemudian karena tidak ada lauk, saya hanya ada beras di rumah. Saya masih melanjutkan S1 di Teologi Malang. Di belakang asrama pria itu ada kangkung. Jadi saya petik kangkung, pulang mau masak nasi, ya kan. Tapi pada waktu lagi masak nasi, tiba-tiba mati. Ternyata habis itu minyak. Saudara-saudara,
Saya mulai pikir kalau Tuhan bisa mengubah air jadi anggur, saya ambil air di jerigen, saya tuang di kompor. Kemudian saya berdoa, Tuhan ubah ini air jadi minyak dalam nama Yesus, haleluya. Saya nyala. Saya menemani istri tidur sambil nunggu, sudah lapar nih, sambil nunggu nasi matang. Saya pikir karena tadi nyala kan, saya pikir waktu saya tengok lagi sudah matang, ternyata masih mentah. Jadi itu nyala sebentar karena minyaknya naik, ya kan. Setelah itu mati lagi. Pengalaman-pengalaman itu pernah kami alami dalam pelayanan. Tapi sekali lagi, tidak ada satu detik pun kami mengatakan kami mau berhenti melayani. Saudara tahu ternyata kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Dalam situasi tidak punya apa-apa, saudara istri hamil tidak punya uang untuk periksa dokter. Saudara tahu periksa dokter spesialis itu mahal. Pergi ke Pak Wid Janarko namanya, Dokter Wid namanya di rumah sakit Rampal, rumah sakit Kristen. Saudara saya nggak punya uang, jadi saya ngaku, saya pendeta Pak, saya dalam keterbatasan. Jadi waktu selesai periksa digratiskan, Pak pendeta enggak perlu bayar, puji Tuhan. Nanti datang lagi enggak usah sungkan, tidak perlu bayar. Jadi akhirnya tiap kali periksa enggak bayar, bahkan waktu melahirkan 2 anak saya itu lahir di rumah sakit yang sama gratis, tis. Nah apa yang saya mau ceritakan kepada Anda di pendahuluan ini adalah ternyata melayani Tuhan itu ada banyak keajaiban. Makanya jangan pernah nyesal melayani Tuhan. Harus senang tuh lagu, aku senang melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Pertanyaan, masih bahagia melayani Tuhan? Nah kita ini semua melayani Tuhan. Mau pendeta, mau jemaat, mau vikaris atau majelis atau penunggu parkir, kita semua melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara, tolong dicek kembali, masih senang melayani Tuhan? Bandingkan wajahmu sebelum melayani dan setelah melayani. Kalau setelah melayani wajahmu kelihatan cepat tua, kemungkinan saudara penuh penderitaan dalam pelayanan. Ya kan? Melayani itu ada banyak sukacita, meskipun banyak musuhnya, saudara-saudara. Pelayanan itu aduh luar biasa. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pahami terjadi dalam pelayanan. Amin. Jadi tengok teman saudara bilang jangan pernah menyerah. Jadi awal-awal kami melayani merintis di desa namanya Selopuro. Itu desa Muslim. Istri saya ini tidak bisa bahasa Jawa. Tapi karena keterbatasan uang, istri saya tinggal Senin sampai Jumat. Saya melanjutkan kuliah di Malang. Ibu Paulus bisa tidak bersaksi sedikit? Bagaimana engkau bertahan selama ditinggal suami? Suamimu ini kurang ajar sebetulnya karena ya, istri tidak tahu bahasa Indonesia, ditinggali uang persembahan, tidak bahasa Jawa ya, dan itu persembahan hari Minggu 2.500. Itu pun kalau Mbah Muji kasih perpuluhan. Kalau tidak paling 2.000 ya kan 1.500. Saya mau bertanya, Anda kok bisa bertahan bagaimana waktu itu? Ya. Coba maju ke depan dulu Ibu Pak. Saya heran dan dia tidak pernah mengeluh. Saya mau tanya, kok zaman-zaman susah gitu enggak mau? Enggak mengeluh, enggak mau pulang ke Jakarta, padahal orang tuanya serba ada. Tapi saya sudah tekan kontrak sama dia sejak menikah, jangan pernah minta uang dari keluarga. Bagaimana Anda bisa bertahan? Hamil, ya kan? Tinggal di rumah sementara di desa yang dikelilingi dukun. Ya, saya itu sedikit amnesia, saudara. Jadi kalau ada, saya pikir-pikir saya heran juga dengan diri saya sendiri. Kalau
ada masalah, kurang apa, itu saya menikmati aja. Seperti tidak pernah ada masalah. Sampai hari ini kalau Pak Paulus tanya, kenapa kamu bisa bertahan apa? Saya nggak tahu kenapa, yang penting ya pertama saya berpikir saya sudah komitmen sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, apapun terjadi. Kan banyak lagu tuh, meskipun saya susah, kan gitu. Itu lagu kasihan diri, menurut saya lagu kasihan diri ya kan. Jadi saya pikir ikut Tuhan enggak susah, enggak pernah susah. Pernah enggak punya apa-apa itu ya enggak susah. Saya heran, itu yang saya bilang mungkin saya amnesia kalau saya masih hidup gitu. Ya. Jadi memang menyenangkan ikut Tuhan, itu sebabnya ya saya suka tulis agenda. Kemudian sudah berapa puluh tahun lalu Pak Paulus bersih-bersih perpustakaan kita, buku, kemudian dia baca-baca itu buku catatan saya itu sudah sampai dimakan rayap, sudah jelek. Dibaca satu-satu memang tidak ditemukan saya mengeluh, Tuhan kenapa begini, saya nggak ada makan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keluhan sama sekali. Karena memang waktu kita sadar ikut Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita benar-benar nyemplung dalam pelayanan ini. Semua baik-baik saja, tidak ada masalah Pak Paulus, tidak ada keluhan. Jadi suami yang beruntung dia ya, istrinya tidak suka komplain, istrinya terima apa adanya. Itu saya kalau dibawa ke sawah, saudara ini luar biasa, saya kok bisa, itu saya heran. Tuhan merubah, Tuhan yang kontrol hati kita, pikiran kita, itu yang saya tahu. Jadi saya ini kan dari Jakarta, saya dari Jakarta, rumah besar, yang penghuninya cuma 3 orang, pembantunya bisa 5. Tukang kebunnya sendiri, supirnya sendiri, ya kan, kemana-mana enak, makan tinggal telepon. Saya mau makan, mau pakai pakaian, bawa pakaian saya yang sudah disetrika. Itu dari kamar, pembantu datang kucuk-kucuk, itu enak sekali loh. Tapi setelah melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab dan menikahi seorang Paulus Wiratno yang gak punya apa-apa. Ini orang termiskin nih, ya kan? Iya. Saya mahasiswa termiskin waktu itu. Enggak punya apa-apa, bajunya di sekolah Alkitab saya tahu cuma 3 saudara. Saya ingat coklat, krem, sama hijau, kuning gitu aja. Pakai sendal jepit juga jelek, jadi waktu saya jadian pacaran yang pertama saya belikan adalah sendal jepit. Swallow, waktu itu Swallow itu keren, udah bagus sekali ya. Itu dia pakai sendal jepit Swallow. Ya kan? Haleluya. Ya. Dapat sandal jepit. Nggak punya apa-apa. Nah di background saya seperti itu dari Jakarta, Nona Jakarta tahu ya. Masuk ke Wulingi, Selopuro, Blitar itu tidak ada apa-apa. Rumah kos-kosan, apa rumah kontrakan. Dia punya tembok tidur di pakai kasur kapuk itu ya. Yang kerasnya minta ampun karena nggak pernah dijemur di bawah. Kemudian temboknya itu kalau saya balik sini saya lihat tembok sudah hijau, kuning, lembab, itu ya jelek. Semua baju saya di dalam kerdus, dipak, nggak punya apa-apa. Yang paling heran lagi ya kalau soal makanan apa punya nggak punya, dapur saya tuh nggak punya apa-apa. Yang ada cuma garam sama air. Nggak punya. Kalau saya punya, saudara ingat zaman dulu ada palm bomb. Itu mentega 5 kilo itu kalau beras saya penuh, luar biasa puji Tuhan, tapi nggak pernah penuh. Karena nggak punya uang untuk beli beras. Yang anehnya lagi Pak Paulus kan di Malang, saya di Blitar. Itu kamar mandi terpisah di belakang, kalau orang di kampung kan kamar mandi pakai gedek itu segini tingginya, ya kan. Terus WC-nya itu bolong aja ke bawah gitu, lumpur, nggak ada apa-apa. Kamar mandi sebelah WC-nya begitu pakai gedek. Itu malam kalau saya mau buang air, mau ke toilet, itu saya harus keluar dari rumah, gelap-gelap ke situ, jongkok, ya kan? Ada ular, ada apa, saya tuh nggak kepikiran loh, nggak kepikiran. Cuma yang sering-sering ada orang lewat gini, kita orang bisa lewat gang kecil itu lewat, terus halo, saya ada di bawah situ, halo. Nah, saudara. Perbedaan yang seperti itu, saya kok bisa, saya juga heran. Tapi saya tahu bahwa Allah memampukan kita. Saya menikmati sekali becek-becek, apa tuh saya menikmati. Saudara lihat tangan saya besar? Welcome Pastor Rich, Pastor Ani. Selamat datang Pastor Rich dan Pastor Ani. Thank you.
Saudara tahu tangan saya besar ini kenapa? Saya nimba air, airnya sumur. Bukan kayak sekarang pencet-pencet. Jangan nyalakan saya karena itu. Bukan karena pencet-pencet, air keran datang, enggak. Nimba saya tiap hari, tapi enggak ada keluhan sama sekali. Jadi saya bersyukur karena Tuhan ada di dalam saya. Saya pikir kalau Tuhan ada dalam kita Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang semangat. Kemarin saya ke Pak Kadek dengan Ibu di lansia, kita tanya, mengapa bahagia nggak melayani Tuhan? Bahagia sekali, terutama istrinya. Waduh, istrinya, saya jadi ingat masa lalu saya, wow, saya waktu itu seperti dia nih, wah senang sekali melayani. Sampai dia itu keluar, dia kan guru ya, keluar saya mau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini kalau saya bicara begini kita semua amin ya, karena kita mengalami semua. Waktu kita serahkan diri kepada Tuhan, kita percaya Tuhan kita siapa, pelayanan tuh nggak bikin susah. Pelayanan bukan beban buat kita. Justru kita dua ini kalau libur sedih. Kalau kita dua nggak ada pelayanan sedih. Aduh kok nggak ada pelayanan nih malah stres. Tidak ada pelayanan kita malah stres. Karena kita sudah terbiasa melayani. Jadi saya bangga dengan apa yang Bapak Ibu hari ini percaya kepada pelayanan, kepada Tuhan. Khususnya Oma ya. Saya tuh suka, waduh saya suka berpikir kalau ketemu Oma Vero, di sini ada Oma Vero, umur berapa Oma? 70. Oh. 73 ya, 37. Aduh keren, coba lihat Oma ya, nanti tanya-tanya rahasianya apa. Selalu kalau ketemu saya, kamu kemana? Saya mau ikut, katanya saya mau ikut, saya mau melayani. Di mana kita melayani, Oma ada di situ ya, dia siapkan semua PowerPoint di penjara, kemudian dia berkhotbah, dia sharing. Oma itu tidak khotbah pun sudah khotbah. Dari hidupnya sudah memberkati banget. Saya diberkati 73 tahun masih keren. Ya kan? Masih segar, masih bagus. Karena apa yang ada di dalam pikirannya adalah Tuhan. Tuhan, Amen. Tuhan pelayanan. Amen. Jadi Bapak Ibu tidak ada keluhan melayani Tuhan, tidak menjadi beban. Pak Paulus sudah senang saya bersaksi? Ya, luar biasa. Ya, jadi Amin. Apa yang penyertaan Tuhan luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan kepada Anda, jangan pernah melayani Tuhan dan tidak bahagia. Saya ulangi lagi, modal melayani Tuhan itu bahagia dulu. Jangan pernah melayani untuk cari bahagia. Pelayanan itu tempat persoalan. Jadi kalau Anda sudah tidak bahagia melayani Tuhan, jangan melayani Tuhan. Bahagia dulu. Saya mau bahagia bersaksi dulu. yang lain lagi yang tentang harta. I just telling you need to be happy to serve God. This is the point. Don't find happiness in ministry because ministry has a lot of problem and challenge. You need to be happy first and doing ministry with happiness, with joy. Amin. Yang berikut adalah bagaimana atau rahasia saya diberkati Tuhan. Wow, benar-benar saya ini anak raja loh. Yang namanya anak raja tuh bukan cuma di mulut, tapi dirasakan, dialami. Jadi anak raja itu tidak harus, memang saya mengerti, tidak harus punya banyak uang, tidak harus mewah atau apa, pakai aksesoris seperti saya suka aksesoris. Jadi saudara yang mau kasih hadiah kasih saya aksesoris saudara. Ya. Dulu saya mulai aksesoris saya dengan 50.000. Waktu tepuk tangan gelundung saudara ya, itu perni semua gelundung. Hari ini saya pakai aksesoris yang mahal saudara, kenapa? Saya ingat berapa puluh tahun lalu saya masuk dalam pelayanan, Bapak Ibu juga alami seperti, ya jual baju, jual sepatu, jual semua anting-anting semua. Jual cincin kawin. Emas yang potong-potong sudah hancur punya anak, dijual semua untuk pelayanan, untuk makan. Karena saking miskinnya tidak punya apa-apa. Ternyata bukan Tuhan membiarkan kita miskin atau kaya atau apa. Tuhan perhatikan bagaimana kita bisa berkorban, berbagi di dalam pelayanan. Itu kunci. Saya mau nangis ya. Kunci kita diberkati adalah kita berbagi hidup kepada orang lain. Bukan cuma harta, bukan cuma pengorbanan waktu, bukan yang lain-lain semua itu ke saudara perhitungkan. Tapi pengorbanan di mana saudara betul-betul cinta kepada Tuhan dan pelayanan itu. Amin. Berapa puluh tahun, 36 tahun, 35 tahun kemudian Tuhan ganti semua, saya kaget saudara. Saya kaget, Tuhan ganti semuanya, saya kaget. Tapi saya terus diingatkan Tuhan, kan
Waktu kamu berbagi, saya menjadikan kamu anak kesayanganku. Anak istimewa, anak spesial. Amin. Amin. Ya. God is good. Jadi dalam pelayanan, password saudara diberkati adalah berbagi.